Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anakku kelas 10. Kita bertemu dengan pelajaran ekonomi ya. Di semester 2 ini untuk akhir adalah tentang materi manajemen bagian satu. Untuk manajemen bagian satu ini kita akan belajar tentang konsep manajemen. Oke, materi ekonomi ini hasil kolaborasi dari Ibu Sulastri yang menyediakan materi, kemudian untuk reporter saya sendiri Bapak Ahmad Yuni Prasetyo Mahfud. Oke, kita lanjut ke konsep manajemen. Oke, saya cerita dikit sebelum masuk ke konsep manajemen ini ya. Waktu kamu SMP pernah mengikuti pentas seni ya di acara HUT sekolah. Misalnya terselenggara dengan meriah sekali kan itu ya. Nah, kemeriahan acara itu bisa berhasil sukses luar biasa. Itu ternyata hasil kerja bukan sehari itu aja sebenarnya. Itu mungkin ya sudah waktu 1 tahun sebelumnya, misalnya sudah disiapkan. Ya, misalnya OSIS, misalnya dengan dibimbing oleh ibu atau bapak dari bidang kesiswaan ya, itu mulai merencanakan kegiatannya, menentukan waktunya kapan, ya siapa nanti istilahnya bintang tamu yang akan diundang, dananya nanti berapa, ya nanti kemudian kegiatan yang dilakukan apa saja, sehingga kemudian terselenggara acara pentas seni itu ya terjadi dengan meriah gitu kan. Nah, ternyata proses kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam mewujudkan tujuan terciptanya atau ya keberhasilan pentas seni itu berjalan meriah itu sebenarnya adalah kegiatan manajemen. Ya, jadi nggak nyadar kamu sebenarnya sudah belajar tentang manajemen ya. Oke, nah apa itu sebenarnya manajemen? Kita lihat menurut beberapa tokoh ya. Untuk yang pertama ada menurut Terry dalam bukunya The Principle of Management ya mengatakan manajemen adalah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Apa tadi contohnya tujuannya? Yaitu apa terselenggaranya pentas seni dengan meriah ya, dengan menggunakan kegiatan orang lain. Nah, untuk tercapainya itu adalah harus ada kerjasama orang-orang kan gitu ya. Ini menurut Terry. Kemudian yang kedua adalah menurut Hardcon and O'Donnell ya. Manajemen adalah penyelesaian pekerjaan melalui kegiatan dari orang lain, hampir sama ya. Ini. Kemudian ada Mary Parker Follett mendefinisikan manajemen sebagai seni untuk menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Kalau Mary Parker Follett ini melihatnya bahwa tidak hanya suatu kegiatan, tapi ada unsur seninya juga. Ya, karena kegiatan-kegiatan itu kan sesuatu yang dihadapi ya, itu kan ya berkaitan yang kadang istilahnya hal-hal yang ya tidak menentu kan gitu ya. Nah, jadi ya, dia melihat bahwa kalau dia bisa menyelesaikannya itu ya suatu kegiatan itu dia lihat itu sebagai suatu seni sebenarnya ya. Oke, kita lanjut kepada yang keempat ya. Henry Fayol ini disebut sebagai bapak manajemen modern. Ya, dalam bukunya General Industrial Management mengatakan bahwa manajemen adalah proses tertentu yang terdiri atas kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan. Frederick William Taylor ini disebut dengan bapak manajemen ilmiah ya. Dia mengemukakan 4 prinsip manajemen penting yaitu pengembangan metode kerja terbaik, pemilihan serta pengembangan pekerja-pekerja, usaha menghubungkan metode kerja terbaik dengan pekerja yang terpilih dan terlatih. Adanya kerjasama antar manajer dan non-manajer dalam hal pembagian kerja dan tanggung jawab manajer untuk merencanakan pekerjaan. Oke, dari konsep manajemen tersebut, ini kita bisa ambil kesimpulan, ada 3 konsep manajemen yang utama ya. Yang pertama bahwa manajemen sebagai suatu proses yang khas yang terdiri atas tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, ya, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lain. Yang kedua, manajemen sebagai suatu kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen. Yang ketiga, manajemen sebagai suatu seni atau suatu ilmu. Ya, ini dikatakan sebagai suatu ya seni ya, karena bisa menghasilkan suatu manfaat ya. Sedangkan sebagai ilmu ini berfungsi menerangkan fenomena atau kejadian, keadaan dengan memberikan penjelasan. Oke, terima kasih untuk materi bagian satu ini. Nanti kita lanjut ke materi bagian yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.